Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah yang sangat memilukan, di mana ayah dari korban tidak mengetahui jika jenazah yang sedang dibersihkan lalu dikuburkan merupakan jenazah dari anak tercintanya yang telah dikabarkan menghilang selama 3 bulan lamanya. Ayahnya pun baru mengetahui jika jenazah tersebut merupakan anaknya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Dan ini merupakan 2 kasus pembunuhan. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Ketika ada satu keluarga terdiri dari suami bernama Antariksa berusia 48 tahun dan seorang istri bernama Faekoh berusia 48 tahun, merupakan warga Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai 4 orang anak. Antariksa sendiri yang setiap harinya bekerja sebagai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Kisah bermula ketika anak nomor 4 yang bernama Surya Maulana berusia 15 tahun, tepatnya pada tanggal 18 April 2020, telah menghilang secara tiba-tiba, tidak ada rimbanya. Pihak keluarga hampir setiap hari mencari dan bertanya kepada teman-teman, kerabat, dan warga sekitaran, mencari tahu keberadaan dari Surya anaknya. Pada saat pencarian itu dilakukan dari siang hingga malam hari. Bahkan pihak keluarga dibantu dan didampingi oleh petugas kepolisian dan TNI, Babin Katipmas dan Babinsa. Dari usaha pencarian itu sedikit ada titik terang ketika ada yang mengetahui jika Surya pergi bersama dengan kawannya yang bernama Niko, yang juga merupakan teman sekolahnya, merupakan warga Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Pihak keluarga pun bergegas mencari keberadaan dari Niko. Saat bertemu dengan Niko, pihak keluarga pun langsung menanyakan informasi tentang Surya. Dan Niko pun mengakui jika Surya pergi bersamanya ke wilayah Bandar, Kabupaten Batang. Namun pengakuan Niko jika Surya telah pulang duluan. Walaupun ada sedikit perasaan aneh lantaran anaknya tidak pernah menginap di rumah temannya, namun sang ayah pun masih berusaha mencari ke daerah Batang. Dan pencarian itu tidak berbuah hasil. Bahkan hari-hari berikutnya usaha pencarian itu pun terus dilakukan. Namun hasilnya pun masih nihil. Meskipun banyak yang berpendapat jika menghilangnya Surya ada hubungannya dengan Niko, namun sang ayah lebih memilih untuk mempercayai perkataan dari Niko lantaran tidak ada bukti dan lebih memasrahkan semua kepada Sang Pencipta. Waktu pun terus bergulir. Berselang 1 minggu kemudian, pada jam 13.20 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga telah mencium aroma tidak sedap yang berasal dari belakang gedung bekas showroom Daihatsu yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Pekalongan Timur. Dengan adanya laporan itu pun, polisi bergegas melakukan pemeriksaan. Saat tiba di sana, benar saja dugaan warga. Jika ditemukan sosok tubuh seorang pria tanpa identitas terbungkus terpal berada di belakang bekas dealer tersebut. Mirisnya saat ditemukan, tubuh korban sangat sulit dikenali dan sudah dipenuhi dengan belatung. Polisi pun menduga jika sosok tubuh tersebut merupakan anak pang yang telah meninggal dunia 5 hingga 6 hari dan segera membawanya ke RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Antariksa sebagai pekerja sosial dan selalu mengurusi ketika ada jenazah yang ditemukan tanpa identitas. Saat memulai memandikan jenazah itu, dia pun mengaku di dalam hatinya merasa jika tubuh jenazah tersebut dari tinggi badannya dan kulit kakinya sama seperti anaknya, tetapi untuk wajah tidak bisa dikenali dikarenakan kulit wajahnya sudah mengelupas dan banyak belatung. Selain itu, kepalanya pun sudah hampir lepas. Selama proses memandikan jenazah,
Hingga menyolati jenazah, Antariksa pun selalu teringat dengan anaknya yang masih belum ditemukan. Lantaran tidak ada pihak keluarga yang mengakui jenazah tersebut, akhirnya jenazah pun segera dimakamkan. Tidak seperti biasanya, Antariksa sampai membelikan batu nisan untuk makam yang tidak dikenali dan berharap jika nanti ada pihak keluarga yang mencarinya. Bahkan sejak hari itu, dia pun selalu datang ke makam tersebut untuk berdoa dan mendoakannya. Semua itu dia lakukan lantaran luapan rasa rindu kepada anaknya yang hingga kini belum ditemukan. Waktu pun terus berlalu hingga 3 bulan berikutnya. Tepatnya hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada jam 08.30 pagi hari. Pihak kepolisian pun kembali mendapatkan laporan dari warga yang bernama Rohman. Kala itu dirinya sedang mencari kroto di bantaran sungai Klego. Tanpa sengaja dia menemukan adanya sosok tubuh pria dalam kondisi berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa. Pihak kepolisian pun segera datang ke lokasi untuk melakukan investigasi dan evakuasi. Saat polisi tiba di sana, sudah banyak warga yang memadati lokasi temuan tersebut. Saat polisi melakukan identifikasi, polisi pun menemukan adanya 11 luka tikaman pada leher, punggung, tangan, dan perut korban, serta darah yang sudah mengering di sekitaran tersebut. Korban diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun, mengenakan baju berwarna putih, bercelana pendek berwarna krem. Namun tidak ditemukan adanya identitas diri pada diri korban. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Bendan. Pada saat proses evakuasi, tanpa sengaja dari banyaknya kerumunan warga, ada seorang warga yang melihat ada pisau dengan gagang berwarna hitam menancap di sebuah ranting pohon dengan kondisi banyaknya noda darah. Warga itu pun segera memberitahu polisi dan pihak kepolisian pun segera mengamankan pisau tersebut. Sementara identitas pada korban diketahui bernama Arya Sofa berusia 17 tahun, warga Setomo Gang 7, Kecamatan Pekalongan Timur. Identitas korban cepat diketahui lantaran ada sanak keluarga yang melihat via media sosial tentang temuan itu. Lantaran merasa curiga, pihak keluarga pun segera mendatangi rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Setelah tiba di kamar jenazah, pihak keluarga pun segera mengenalinya sebagai anggota keluarga. Selain identitas korban yang berhasil terungkap, rupanya saat korban pergi, korban mengendarai sepeda motor. Sementara saat ditemukan, sepeda motor itu pun tidak ditemukan bersama dengan korban. Pihak kepolisian pun segera melakukan pelacakan. Dari hasil pelacakan polisi menemukan petunjuk melalui halaman Facebook yang berisikan jual beli kendaraan bermotor. Dan di sanalah polisi menemukan jika motor korban sedang ditawarkan kepada pengguna Facebook. Polisi pun segera melacak akun yang menawarkan motor korban tersebut. Dan pemilik akun pun sudah terlacak oleh pihak kepolisian. Kurang dari 24 jam setelah penemuan tubuh korban, pelaku pembunuhan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku pembunuhan ini bernama Niko berusia 17 tahun. Dengan tertangkapnya pelaku, tersebarlah informasi di sekitaran warga Pekalongan. Tanpa sengaja, kakak dari Surya mengetahuinya via media sosial, lalu segera melaporkannya kepada sang ayah Antariksa. Sejak itu, mulai menguatkan dugaan jika Niko merupakan pelaku pembunuhan kepada Surya. Pihak keluarga pun segera datang ke kantor polisi demi memastikan itu semua. Antariksa sendiri mengaku saat datang ke kantor polisi, dirinya sudah sangat yakin jika korban yang telah ditemukan tidak bernyawa 3 bulan yang lalu merupakan anaknya. Saat tiba di kantor polisi, sayangnya Antariksa tidak bisa menjumpai Niko lantaran Niko sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Meski tidak bisa menjumpai Niko, mungkin karena adanya ikatan batin yang sangat kuat, Antariksa pun pergi menuju makam dari Surya. Di sana dia langsung membersihkan makam anaknya dan sudah yakin itu merupakan anaknya
yang menjadi korban pembunuhan. Meski pihak keluarga sangat terpukul, namun batin mereka merasa lega. Misteri hilangnya Surya sudah terpecahkan. Ternyata dugaan dari Antariksa pun dikuatkan oleh pihak kepolisian. Setelah melakukan pendalaman kasus, ternyata benar jika makam itu adalah Surya yang telah menghilang. Ternyata pelaku pembunuhan ini kepada kedua korban bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan ada dua orang, dan itu merupakan seorang wanita berinisial S, merupakan kekasih dari Niko. Guys, di sini gua akan menceritakan motif dan kronologi dari setiap pembunuhan kepada kedua korban. Diawali dengan motif dan kronologi pembunuhan atas Surya. Motif pada pembunuhan Surya jika kedua pelaku ingin menguasai harta korban seperti ponsel dan motor korban untuk mereka berpacaran. Kedua pelaku sudah merencanakan pembunuhan kepada korban. Keduanya telah menyiapkan tali kawat dan di mana mereka akan melakukan pembunuhan kepada korban. Pembunuhan itu bermula ketika korban dan kedua pelaku janjian untuk bertemu. Lalu korban pun datang dan bertemu dengan kedua pelaku di depan toko komputer. Dan mereka bertiga menuju belakang gedung bekas dealer tersebut. Di lokasi itu, mereka bertiga bercanda dan mengobrol hingga 1 jam lamanya. Para pelaku menjamu korban dengan membelikan rokok, makanan, dan minuman. Namun pelaku Niko mengajak korban untuk berfoto bersama menggunakan ponsel korban dan difoto oleh kekasih dari pelaku Niko. Setelah berfoto, pelaku Niko pun berdiri seolah-olah ingin membetulkan celana. Dan tanpa diduga, pelaku Niko mengambil batu pavling block dan langsung menghantam kepala dari korban. Korban merintih kesakitan dengan kepala penuh darah sambil meminta ampun. Pelaku Niko pun segera menghampirinya lalu memiting leher korban, menyeretnya ke dekat dinding bangunan di bawah jendela. Pelaku S segera menyerahkan tali kawat kepada pelaku Niko, lalu dia pun melompat melalui jendela guna membelakangi tubuh korban. Saat itu, pelaku Niko melilitkan tali kawat sebanyak 2 kali di leher korban, lalu menariknya dari belakang selama 15 menit. Korban yang bergerak tidak beraturan hingga akhirnya korban pun tidak bergerak lagi. Demi memastikan jika korban telah meninggal dunia, pelaku Niko sempat menginjak-injak tubuh korban. Setelah itu dibawalah tubuh korban ke belakang gedung dan dibungkus dengan terpal, lalu meninggalkannya di sana. Pembunuhan kedua dengan motif pembunuhan kepada Arya Sova hampir sama dengan korban pertama, yakni ingin menguasai harta dan ingin menguasai kendaraan dari korban, tetapi untuk modal menikahi kekasihnya. Seperti awal kejadian dengan korban pertama, mereka bertiga janjian untuk bertemu. Namun untuk korban kedua, mereka bertiga pun sempat berpesta miras dan mengobrol di pinggiran Sungai Klego. Sebelum pembunuhan itu dilakukan, pelaku pun sempat buang air besar terlebih dahulu di sekitaran sungai. Setelah itu, pelaku pun menghampiri korban yang sedang terduduk. Pelaku pun duduk di samping korban. Lalu diam-diam dia mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan langsung menikam leher dan perut korban hingga korban pun terjatuh. Pada saat korban terjatuh itulah pelaku sempat menginjak-injak leher korban. Setelahnya menutupi tubuh korban dengan rerumputan. Lalu pelaku menancapkan pisau di ranting pohon di sekitaran tempat kejadian dan segera meninggalkan korban. Setelah dirasa aman, pelaku pun segera menawarkan motor korban melalui halaman Facebook. Kasus ini dilimpahkan dan digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan. Meskipun kasus ini adalah kasus sadis yang dilakukan oleh para pelaku, namun para pelaku ini masih dikatakan anak di bawah umur. Jaksa pun menuntut pelaku Niko dengan vonis 8,5 tahun, sementara kekasihnya dituntut 6,5 tahun. Pada hari Kamis sore, tanggal 13 Agustus 2020, hakim menjatuhi vonis kepada Niko lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni dengan vonis 9 tahun penjara, sementara kekasihnya divonis 4,5 tahun.
dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 6 bulan. Guys, agak kurang sreg dengan keputusan hakim. Sementara korban sendiri adalah anak di bawah umur. Seharusnya perlindungan anak di bawah umur lebih berat memberikan perlindungan hukum kepada korban, bukanlah kepada pelaku pembunuhan berencana. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?